Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 101, Tuan Muda Keluarga Wijaya telah tiba. Identitas misterius Tuan Muda Keluarga Wijaya dari kota Merkel telah lama beredar di masyarakat. Namun sampai sekarang, Kiara hanya tahu bahwa nama keluarga Tuan Muda itu adalah Wijaya dan tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Jadi, dia ingin tahu lebih banyak melalui mulut kedua pengawal ini. Nama hanyalah pertanyaan kedua. Akan lebih baik jika dia bisa mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakter Tuan Muda Keluarga Wijaya itu dan tipe gadis seperti apa yang pria itu sukai. Semua orang dari keluarga Kusuma juga penasaran dengan hal ini. Jadi, setelah Kiara bertanya, semua orang langsung menghentikan apa yang mereka lakukan, lalu melihat ke arah sini dan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Bahkan Angel juga sedikit penasaran, karena bagaimanapun juga, Tuan Muda Keluarga Wijaya ini benar-benar terlalu misterius. Maaf, Nona, saya tidak berhak memberitahu Anda. Namun, pengawal berbaju hitam itu tidak banyak bicara kepada Kiara. Kamu? Kiara tercengang dengan jawabannya, lalu memelototi pengawal itu dengan marah. Kamu tunggu saja nanti. Ketika Tuan Muda Keluarga Wijaya tiba, aku akan segera memecatmu. Teriak Kiara dengan sangat tidak senang. Kiara, sudah cukup. Aku membawamu ke sini bukan untuk membiarkanmu memamerkan kekuatanmu. Angel berkata sambil mengerutkan alisnya. Meskipun dia masih tidak tahu siapa yang mengundangnya ke sini. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Tindakan Kiara sekarang membuat Angel merasa bahwa Kiara sudah sangat keterlaluan. Angel, kamu urus saja dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu yang membawaku ke sini? Biar kukatakan padamu, aku juga bisa datang ke sini tanpamu. Kiara memandang Angel dengan tatapan menghina. Angel hanya melirik Kiara dengan dingin, lalu berbalik untuk menoleh ke pengawal itu sambil berkata, "Maaf Tuan, tolong jangan diambil hati. Tidak ada yang namanya pekerjaan mulia atau rendah di mata Angel. Setiap orang adalah manusia, jadi semua orang itu sama." Itulah alasannya dia merasa tidak senang melihat perilaku Kiara sebelumnya. "Tidak apa-apa, Nona Angel. Tolong Anda bawa mereka ke tempat duduk dulu. Tuan Muda Keluarga Wijaya akan segera datang." Yang mengejutkan semua orang adalah pengawal berpakaian hitam itu sangat menghormati Angel, bahkan sedikit membungkukkan badannya saat berbicara dengan Angel. Hal ini mengejutkan banyak orang dari keluarga Kusuma. Di antara mereka, Kiara yang paling marah. Ketika menanggapinya, pengawal itu seringin robot. Pengawal itu bahkan hanya memanggilnya dengan sebutan Nona tanpa membawa emosi dalam nada bicaranya. Kiara pikir kedua pengawal itu hanyalah robot yang tidak berperasaan. Siapa sangka mereka ternyata begitu hormat ketika menghadapi Angel, benar-benar seperti orang yang berbeda. Hal ini membuat Kiara sangat bingung dan juga kesal. "Sudah cukup, jangan buat masalah lagi. Cepat duduk!" teriak Nyonya Besar Kusuma dengan tegas. Semua orang berhenti berbicara, lalu duduk mengelilingi meja makan yang panjang. Tak lama kemudian, pelayan-pelayan mulai menyajikan sepiring demi sepiring kue mewah, makanan ringan dan anggur merah kelas atas sebagai makanan pembuka. "Bu, coba ini. Ini enak," kata Angel sambil meletakkan sepotong kue matcha di depan Mary. "Dasar orang dusun!" Ketika hendak mencobanya, Mary mendengar suara menghina Kiara. "Kiara, apakah kamu bisa diam? Semua hal ada batasannya." Angel tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba berdiri lalu menatap Kiara. Sekarang Kiara sepertinya sudah sedikit lupa diri. Dia tidak hanya menghina Angel, tapi juga menghina Mary. "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Akui saja kalau kamu tidak pernah melihat makanan seenak itu. Kenapa kamu harus merasa malu untuk mengakuinya? Kurasa kalau Valentino ada di sini, dia pasti sudah melahapnya sedari tadi, kan? Haha." Kiara terkekeh dengan nada menghina. "Kamu!" Angel sangat marah mendengar kata-katanya, kemudian menegurnya. "Sudah cukup! Angel, memangnya kamu siapa? Aku adalah calon nyonya muda dari keluarga Wijaya. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku?" Cibir Kiara. Kemudian, dia juga berdiri dan berteriak pada Angel.
Semua orang dari keluarga Kusuma menghentikan gerakan mereka, lalu melihat ke arahnya. Angel, menurutku apa yang Kiara katakan itu benar. Kalau Valentino ada di sini, dia pasti akan langsung melahapnya. Bahkan bisa juga dia belum pernah mendengar nama makanan seenak ini. Lanjut Robert. Benar, benar. Valentino tidak akan bisa membayangkan makanan pembuka kelas atas seperti ini, apalagi melihatnya. Orang miskin harus tetap rendah hati. Valentino cukup pintar. Dia tahu harus bersembunyi terlebih dahulu, tetapi kalian, hais. Benar. Valentino bahkan sudah meninggalkannya, tapi dia masih membela Valentino di sini. Tidak heran dia mau menikah dengan sampah. Ternyata dia sendiri adalah orang bodoh. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Kusuma bersatu lagi dan bekerja sama untuk menuduh keluarga Angel. Biar aku beritahu pada kalian, Valentino bukan sampah. Dia lebih hebat daripada kalian semua. Kata Angel dengan dingin sambil melihat ke sekeliling. Haha, sampah tetaplah sampah. Cibir Kiara. Valentino yang membantuku mendapatkan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate. Dia juga punya teman yang menjalankan pusat kebugaran yang bernilai puluhan miliar. Dan satu lagi, identitasnya pasti tidak bisa kalian bayangkan. Banyak orang kaya di kota Neo yang harus sangat menghormatinya. Angel memandang semua orang dengan dingin, lalu menekankan satu persatu kata-katanya. Setelah selesai bicara, para hadirin yang awalnya diam, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Angel, coba kamu tanyakan pada orang tuamu, apakah mereka percaya dengan kata-katamu atau tidak? Sungguh konyol, aku belum pernah melihat orang yang begitu konyol. Apakah kamu masih bermimpi? Kenapa kamu tidak langsung saja mengatakan bahwa Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya dari kota Merkel? Ya, kenapa kamu tidak langsung saja mengatakan bahwa Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya dan mahar 19,98 miliar itu adalah untukmu? Aha! Semua anggota keluarga Kusuma tidak bisa menahan tawa mereka setelah mendengar kata-kata Angel. Bahkan, Mary dan David juga mengira bahwa Angel sedang bermimpi. Karena hanya Angel yang melihat rasa hormat yang ditunjukkan Ruiz dan rombongannya kepada Valentino malam itu, sementara orang lain tidak melihatnya. Angel sangat sedih. Dia ingin membuktikannya kepada semua orang. Namun, tidak ada satu hal pun yang cocok untuk membuktikannya. Tuan muda keluarga Wijaya telah tiba. Pada saat ini, teriakan hormat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wah! Pertengkaran dan ejekan dari keluarga Kusuma tiba-tiba berakhir. Semua orang secara serempak mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba menegang dan gugup, kecuali Angel. Tuan muda keluarga Wijaya yang misterius itu akan segera datang. Kiara sudah melihat ke arah pintu dengan tatapan menggoda. Dia juga mengambil beberapa langkah ke depan karena berharap tuan muda keluarga Wijaya bisa langsung melihatnya saat masuk ke sini. Tap, tap, tap. Pintu aula tamu VIP di lantai atas terbuka, lalu segerombolan pengawal hitam masuk ke dalam aula. 10, 20, 30, 50, hingga 100 orang. Total 100 pengawal berpakaian hitam yang masuk ke dalam aula tamu VIP secara serempak. Ratusan pengawal itu berseragam senada. Mereka mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, tubuh mereka juga sangat kekar dan gagah. Bab 102, bagaikan raja. Raut wajah para pengawal berpakaian hitam itu datar dan semuanya tidak bersuara. Mereka berdiri berdampingan di pintu masuk. 100 pengawal tersebut membuat dua baris lurus di sisi kiri dan kanan, seolah-olah ada seorang bos mafia hebat yang akan keluar. Aura ini sangat luar biasa. Seluruh keluarga Kusuma terkejut. Apakah ini adalah kekuatan Tuan Muda Wijaya? Apakah ini adalah kekuasaan Tuan Muda Wijaya? Benar-benar luar biasa. Sangat berwibawa. Di depan kewibawaan ini, setiap Tuan Muda kaya kota Neo hanyalah sampah. Semuanya berdiri untuk menyambut Tuan Muda Wijaya. Nyonya Besar Kusuma tidak berani mengabaikan itu. Dia adalah orang pertama yang berdiri. Orang lain lebih tidak berani untuk bersikap bimbang. Bahkan Robert yang biasanya sombong saja segera berdiri. Tatapan semua orang tertuju pada pintu masuk. Semuanya menantikan Tuan Muda Wijaya untuk masuk. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki dari pintu masuk. Dikelilingi oleh sekelompok pengawal berbaju hitam yang sedang menunggu dengan hormat, seorang pemuda yang berpakaian jas hitam perlahan-lahan melangkah masuk. Langkah kakinya tenang, tapi kuat. Dari cara berjalannya, pemuda itu terlihat sangat berwibawa. Kedua mata Kiara berseri-seri, dia berkata,
Apakah itu adalah Tuan Muda Wijaya? Dia benar-benar mengagumkan. Gadis-gadis keluarga Kusuma lainnya juga menatap pemuda itu dengan kagum, seolah-olah mereka telah melihat pangeran berkuda putih mereka. Nyonya besar Kusuma buru-buru melangkah maju, lalu memanggil, "Tuan Muda Wijaya." Akan tetapi, pemuda itu malah tidak berkata apa-apa. Dia hanya melirik anggota keluarga Kusuma sekilas, lalu dia tiba-tiba berbalik dan berdiri di samping. Berikutnya, pemuda itu langsung membungkuk 90 derajat. Dia berkata pada orang di belakangnya, "Tuan Muda Wijaya, silakan." 100 pengawal tersebut membungkuk sambil berseru, "Tuan Muda Wijaya, silakan." Suara besar mereka mengguncangkan satu aula. Saat ini seluruh anggota keluarga Kusuma baru mengerti ternyata pemuda itu bukan Tuan Muda Wijaya, tapi hanya seorang anak buah. Tap, tap. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki lagi. Suara langkah kaki ini lebih kuat daripada pemuda itu. Hanya dari mendengar suara langkah kaki ini, semua orang dapat merasakan aura mengenaskan orang itu. Semua mata anggota keluarga Kusuma melebar sebesar bola. Hanya Angel seorang yang menghela napas sambil duduk di samping. Akan tetapi, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan Angel. Dari pintu masuk, keluarlah seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan tuxedo hitam. Dari labelnya, sudah dapat ditebak kalau tuxedo pemuda itu dibuat khusus oleh penjahit Italia terkenal. Tuxedo hitam itu sendiri saja sudah berharga puluhan juta. Rambut pemuda itu ditata dengan rapi dan disisir ke samping. Raut wajahnya datar, membuat orang-orang tidak bisa menebak apa yang sedang di dalam benaknya. Tatapan dari kedua matanya yang seperti bintang terlihat sangat dalam, seolah-olah ada banyak rahasia yang tersembunyi di baliknya sehingga membuat orang-orang ingin mencari tahu. Pemuda itu mengenakan kemeja putih dan dasi kupu-kupu menghiasi kerahnya. Dia terlihat sangat jantan. Tuxedo hitamnya menonjolkan badannya yang tinggi dan proporsional. Dia seperti seorang artis, bahkan lebih menarik perhatian daripada artis. Ketika pemuda itu muncul, para pengawal membungkuk lebih dalam lagi, raut wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Bahkan dua pengawal yang tadi berjaga di pintu masuk atap juga membungkuk 90 derajat dengan sangat sopan dari kejauhan. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, pemuda kali ini pasti adalah Tuan Muda Wijaya yang sudah dinanti-nantikan orang. Hanya saja, setelah melihat wajah pemuda itu baik-baik, seluruh anggota keluarga Kusuma tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga bisa memasukkan satu butir telur angsa. Mereka membelalakan mata, tampak amat terkejut. Mary segera mengusap matanya. Setelah dia memastikan berulang kali, dia mendorong-dorong Angel yang berada di sebelahnya. "Ibu, jangan sentuh aku!" ucap Angel. Dia merasa sangat kesal. Pada hari ulang tahun pernikahannya, Angel harus menonton orang lain menyatakan perasaannya dengan mewah, tapi pria Angel sendiri malah menghilang. Jika Angel mengatakan dia tidak sedih, itu bohong. "Bukan, Gel, kamu berdiri dulu. Lihat dia, lihat pemuda itu." Mary tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Angel. Mary sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. "Tidak mau." Angel dengan keras kepala menelungkup di atas meja, dia seperti seekor kucing liar yang diabaikan semua orang, menyendiri di pojok. Mary sudah berusaha untuk memelankan suaranya, tapi jantungnya berdegup dengan kencang dan akhirnya dia pun berseru. "Tidak, kamu harus lihat. Kamu lihat siapa dia? Siapa dia?" Angel menoleh dengan bingung. Bukankah Tuan Muda Wijaya hanya kaya? Apa dia juga tampan sekali? Tampan sekali sampai Mary juga tidak bisa menahan diri. Merasa penasaran, Angel pun menatap ke arah pintu masuk dengan santai. Hanya saja, begitu Angel melihat ke sana, dia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. "Astaga, kamu Pak Valentino!" Angel langsung menutup mulutnya, kedua matanya melebar dan menatap pemuda itu dengan terkejut. Benar sekali. Pemuda itu adalah orang yang tadi masih mereka bicarakan, Valentino. Valentino si orang tidak berguna. Nyonya besar Kusuma tercengang, Kiara melongo, Robert terkejut, sedangkan Bobby membelalakan matanya. Semua anggota keluarga Kusuma kaget, seakan-akan mereka telah melihat akhir dunia. Siapapun tidak pernah menduga kalau Valentino yang tadi masih mereka bicarakan dan ejek di belakang sekarang akan muncul dengan cara yang begini heboh lalu berjalan ke hadapan mereka. Siapapun tidak pernah menduga kini Valentino akan berdiri di tempat yang awalnya milik Tuan Muda Wijaya. Lalu pada saat ini, sorot mata Valentino dengan tenang menyapu ke seluruh anggota keluarga Kusuma. Ketika Valentino melihat ekspresi Angel,
dia ingin sekali menghampiri Angel. Akan tetapi, karena semua anggota keluarga Kusuma ada di sini, Valentino sempat ragu sejenak, lalu berdiri tegak lagi. Kiara tersentak, lalu memarah Valentino. Valentino! Apa kamu sudah gila? Itu adalah tempat Tuan Muda Wijaya. Beraninya kamu berdiri di sana. Sampai saat ini juga, Kiara masih tidak mau menerima kenyataan kalau Valentino adalah Tuan Muda Wijaya. Hal ini benar-benar terlalu konyol, sangat amat konyol. Bagaimana mungkin Valentino, orang tak berguna itu, adalah Tuan Muda Wijaya? Namun, anggota keluarga Kusuma lainnya, termasuk Nyonya Besar Kusuma, tidak berkata apa-apa. Sekarang mereka juga tidak tahu sebenarnya siapa itu Valentino. Ketika mendengar perkataan Kiara, Valentino hanya meliriknya sekilas. Tatapan mata Valentino sangat datar, seperti robot yang tidak mempunyai perasaan sedikit pun, lebih mirip ketika raja sedang memandang rendah seluruh makhluk hidup. Tatapan mata itu mengejutkan Kiara sehingga dia langsung membungkam mulutnya. Dia bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aura kuat seperti apa itu? Tatapan mata seperti apa itu? Di hadapan tatapan mata yang mendalam itu, di hadapan aura yang sangat kuat dan mengerikan itu, Kiara tidak memiliki keberanian untuk melawan Valentino sedikit pun. Setelah Valentino melirik Kiara sekilas, dia pergi, berjalan ke arah pintu masuk atap. Valentino sama sekali tidak menoleh lagi ke arah keluarga Kusuma. Ratusan pengawal berpakaian hitam itu segera mengikuti Valentino dari belakang. Mereka seperti pengawal raja, menempel pada Valentino untuk melindunginya.